Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas PTIKB Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori perkembangan, yaitu teori pengkondisian operan menurut B.F. Skinner. Untuk memenuhi tugas penal saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, langsung saja. Pengertian teori pengkondisian operan. Nah, menurut B.F. Skinner, pengkondisian operan ini adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku. Nah, melalui pengkondisian operan, seorang individu membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Operan condition pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner sebagai behaviors. Skinner mempercayai bahwa untuk memaknai suatu perilaku, kita tidak perlu membaca pikiran pelakunya. Dan menurut James Santrop, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Reinforcement ini ada dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Begitupun dengan punishment, ada punishment positif dan juga ada punishment negatif. Penguatan positif atau reinforcement positif maksudnya adalah penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau pemberian rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif ini contohnya pemberian hadiah berupa permen, kado, ataupun makanan. Dalam bentuk perilaku contohnya seperti tersenyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, atau mengacungkan jempol. Sedangkan penghargaan seperti kita mendapatkan nilai A, juara 1, 2, atau 3. Yang kedua yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif ini yaitu penguatan yang berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuknya itu seperti menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, seperti contohnya menggeleng, kening berkerut, dan muka kecewa. Adapun hukuman positif dan negatif, di sini yaitu punishment positif berarti pemberian stimulus yang tidak menyenangkan, sedangkan punishment negatif berarti ada sesuatu yang menyenangkan yang diambil. Dan perbedaannya yaitu perbedaan dari penguatan positif dan negatif yaitu dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh, sedangkan pada penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya yaitu aplikasi Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa atau peserta didik. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran biasanya tidak dikenakan hukuman atau berusaha menghindari adanya hukuman. Yang keempat, dalam pendidikan lebih mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Nomor 4 ini erat kaitannya dengan nomor 3 tadi, yaitu dalam proses pembelajarannya tidak dikenakan hukuman atau lebih menghindari untuk tidak menggunakan hukuman. Dan yang kelima, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, maksudnya yaitu siswa yang sesuai dengan keinginan dari pendidik akan diberikan hadiah, namun hadiah ini juga diberikan kadang-kadang atau hanya jika perlu saja. Selanjutnya, analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan perilaku yang diharapkan. Contohnya itu memiliki penguatan yang efektif, maksudnya analisis perilaku terapan menganjurkan agar guru mencari tahu penguat apa yang paling baik untuk anak, yakni mengindividualisasikan penggunaan reinforcement tertentu. Yang kedua, membuat penguat kontingen dan tepat waktu. Penguatan akan lebih efektif
jika diberikan tepat pada waktunya, atau sesegera mungkin setelah murid menjalankan tindakan yang diharapkan. Yang ketiga, memilih jadwal penguatan terbaik, atau maksudnya di sini itu memilih jadwal yang paling sesuai. Yang keempat, menggunakan perjanjian seperti sebuah kontrak. Maksudnya itu jika muncul problem atau masalah dan anak-anak tidak bertindak sesuai harapan, guru dapat merujuk pada perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Yang keempat, menggunakan penguatan negatif secara efektif, yaitu dalam penguatan negatif ini frekuensi respon meningkat karena respon tersebut menghilangkan stimulus yang dihindari. Selanjutnya, nomor 2 yaitu menggunakan dorongan, prompt, dan pembentukan atau shaping. Prompt atau dorongan ini adalah stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum respons dan meningkatkan kemungkinan respon tersebut akan terjadi. Sedangkan shaping atau pembentukan adalah mengajari perilaku baru dengan memperkuat perilaku sasaran. Yang ketiga, mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, yaitu ketika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, seperti saling mengejek, mengganggu diskusi kelas, atau sok pintar, yang harus dilakukan berdasarkan analisis perilaku terapan, yaitu yang pertama, menggunakan penguatan diferensial. Yang kedua, menghentikan penguatan atau pelenyapan. Yang ketiga, menghilangkan stimulus yang diinginkan. Dan yang keempat, memberikan stimulus yang tidak disukai atau berupa hukuman. Nah, selanjutnya, kelebihan pengkondisian operan. Kelebihannya yaitu seseorang anak yang telah dihukum setelah perilakunya cenderung tidak akan meniru perilaku itu lagi. Karena mereka berpikir bahwa jika saya melakukan hal tersebut, maka saya akan diberikan hukuman lagi. Jadi sebisa mungkin seorang anak ini tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukannya lagi. Yang kedua, teori operant condition adalah cara yang sangat membantu atau paling ampuh untuk mengendalikan perilaku seorang siswa atau peserta didik. Yang ketiga, operant condition menjelaskan fenomena yang begitu luas seperti belajar bahasa dan juga fobia. Yang keempat, ketika seseorang diberi penghargaan karena perilakunya, biasanya akan terjadi kembali karena seorang siswa ini akan merasa senang telah diberikan penghargaan. Selanjutnya, kekurangan teori pengkondisian operan. Kekurangan yang pertama, teori operan condition tidak dapat diterapkan pada semua orang karena tiap kepribadian seseorang itu atau peserta didik itu berbeda-beda. Terkadang suatu perilaku tidak benar-benar terhenti. Mungkin saja berhenti tetapi hanya beberapa saat kemudian kembali lagi jika tidak diingatkan. Yang kedua, seseorang dapat dihukum beberapa kali hanya jika ia telah kehilangan motivasi untuk memulai menerapkan perilakunya. Yang ketiga, teori operan condition memiliki kekurangan dalam mengikat dan memotivasi siswa. Karena jika terlalu banyak pemberian hukuman, maka siswa akan merasa bosan atau jengkel. Keempat, teori operan condition dipandang terlalu banyak menekankan pada aspek lingkungan. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya paparkan sedikit mengenai teori perkembangan teori pengkondisian operan menurut B.F. Skinner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.